Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Suci Melinia, NPM 18160016, PGSD 6A. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari bab 1 sampai dengan bab 3. Baik, yang pertama yaitu mengenai bab 1, hakikat pembelajaran mikro ataupun simulasi. Simulasi pembelajaran atau micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Penyederhanaan ini terkait dengan setiap komponen pembelajaran, misalnya dari segi waktu, jumlah siswa, jenis keterampilan misalnya dari segi waktu mengajar yang dilatihkan, penggunaan metode dan media pembelajaran, unsur-unsur pembelajaran lainnya. Unsur-unsur pokok pembelajaran ada 4. Yang pertama yaitu tujuan dan kompetensi. Kedua, materi yang harus dipelajari siswa. Ketiga, metode dan juga media. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Dengan pendekatan micro teaching sebagai sarana berlatih mengajar, setiap unsur pembelajaran tersebut disederhanakan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bab kedua. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 menurut panduan teknis kurikulum 2013 sekolah dasar berisi yang pertama yaitu tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran di sekolah dasar, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan ilmiah, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Anaklah yang harus aktif melakukan keterampilan ilmiah di atas. Kemudian, landasan filosofis kurikulum 2013. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kurikulum berakar pada budaya dan bangsa memiliki arti bahwa kurikulum harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari budaya setempat dan nasional tentang berbagai nilai hidup yang penting. Landasan yuridis kurikulum 2013. Kemendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang buku, teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah menetapkan buku kelas pelajaran sebagai buku siswa dan buku panduan guru sebagai guru yang layak digunakan dalam pembelajaran. Setiap guru harus memiliki atau memahami baik buku siswa maupun buku guru dan mampu menggunakannya dalam pembelajaran. Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan menetapkan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, nilai proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai bab 3. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar pada sekolah dasar merupakan bentuk perilaku atau kemampuan keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Ada beberapa keterampilan yang perlu diketahui oleh calon guru ataupun pendidik. Di antaranya, yang pertama yaitu keterampilan membuka pelajaran. Membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk
memulai pembelajaran. Seperti kita sering menyaksikan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya sering mendengar ada acara pembukaan, yaitu kegiatan mengawali sebelum memasuki kegiatan pelaksanaan tersebut. Ada dua hal penting yang perlu dicermati sasaran dari kegiatan membuka pembelajaran, yaitu yang pertama, menciptakan suasana siap mental, kemudian yang kedua yaitu menimbulkan perhatian siswa. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar. Proses guru yaitu peran sebagai fasilitator dan organisator pembelajaran memiliki peran yang amat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran atau kelas yang kondusif untuk pembelajaran. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai rangkuman dari bab 1 sampai dengan bab 3. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.